Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi pada hari Kamis tanggal 6 Mei 2021. Pagi ini saya akan membaca dari buku Kolose pasal 4 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata sebagai berikut. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap semua orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita menjumpai nasihat firman Tuhan yang penting untuk kita di zaman seperti ini, yaitu hidup dengan penuh hikmat dan gunakanlah waktu yang ada. Kita menjumpai kenyataan bahwa ada banyak negara di dunia ini yang besar dengan kekuatan, potensi, sumber daya manusia, dan berbagai-bagai kekuatan lainnya. Itu merupakan kebanggaan pada waktu-waktu yang telah lalu. Namun, karena ada orang-orang yang bijaksana, maka negara yang besar itu bisa tertinggal. Kenapa? Karena mereka tidak bijaksana. Mereka tidak melihat hal-hal yang sudah berubah dari waktu ke waktu. Sebab itu, firman Tuhan ingatkan penuh hikmat terhadap orang-orang yang ada. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Kita tidak sadar perubahan sudah terjadi. Kita masih menjalani hidup ini dengan kebiasaan-kebiasaan yang kita miliki sejak dulu. Nah, firman Tuhan ingatkan kita perlu berhikmat bahwa cara hidup yang dahulu ternyata sudah tidak cocok, tidak relevan lagi untuk kita jalani di hari-hari yang ada sekarang. Karena itu, firman Tuhan katakan kita perlu hikmat. Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada kisah tentang 5 anak darah yang berhikmat dan 5 anak darah yang bodoh. Yang berhikmat itu tahu bahwa dia perlu menggunakan waktu yang ada. Dia perlu persiapan, dia perlu mengejar waktu. Karena itu sementara hari belum gelap, dia sudah punya persiapan. Dan ketika hari sudah berlangsung, makin gelap, makin malam, maka dia aman karena dia berhikmat. Dia punya persiapan untuk bisa bertahan sampai kapanpun, karena dia punya minyak yang cukup. Tetapi 5 anak darah yang bodoh, dia tidak berhikmat dengan kondisi yang ada. Walaupun dia berusaha dengan cepat mencari minyak di tengah malam, kecepatannya tidaklah berarti untuk dia. Nah, kita melihat di sini 2 hal perlu kita miliki dalam hidup ini. Sebab itu negeri kita harus bekerja lebih cepat, mengejar ketertinggalan. Memimpin negara kita berusaha mengejar supaya kita cepat menyesuaikan diri. Karena kalau kita terlambat, biarpun kita mau cepat, kita tetap sudah terlambat. Nah, firman Tuhan ingatkan, bagi saya dan saudara melihat tanda-tanda zaman, melihat situasi yang terjadi pandemi COVID, perubahan-perubahan, bagaimana tata hidup manusia mulai mengalami degradasi, kita harus sadar. Kita tidak bisa seperti ini terus. Kita harus segera berubah. Kita harus segera menggunakan kecepatan untuk mengambil alih perubahan. Karena jika kita terlambat, kita akan tertinggal.
Kalau kita lihat di dalam Alkitab, ada seorang yang tergantung di samping salib Yesus. Ketika dia melihat Yesus dipakukan di salib, dia sadar bahwa kalau Yesus tidak pantas ada di situ, tapi dia dan kawannya pantas untuk ada di salib. Karena dia sadar akan kesalahannya. Dia sadar akan dosanya. Dia begitu cepat melihat, membandingkan dirinya dengan Yesus. Sebab itu ketika Yesus ada di salib bersama dengan mereka, yang satu menghujat, yang satu berhikmat dan cepat berubah. Kita melihat ketika dia sadar bahwa Yesus tidak pantas disalib, maka dia punya bahasa yang menunjukkan dia begitu cepat melihat bahwa Yesus memberi kesempatan buat dia selamat. Sebab itu dia katakan, kalau hari ini engkau ada di Firdaus, jangan lupakan aku. Dan Yesus katakan kepada penjahat itu, hari ini engkau ada di Firdaus bersama aku. Keselamatan begitu cepat. Kehidupan yang kekal begitu dekat dengan seorang penjahat seperti itu. Kuncinya karena dia berhikmat. Dan dia mengambil keputusan yang cepat untuk segera menggunakan waktu yang sesingkat itu sebelum Yesus mungkin lebih dulu mati atau dia lebih dulu mati. Dia perlu bangun komunikasi dengan Yesus. Dan akhirnya dia memperoleh keselamatan karena dia berhikmat dan dia menggunakan waktu yang ada. Kita menjalani hari-hari yang ada. Kita harus ingat hari-hari yang kita jalani tidak akan pernah sama. Hari ini tidak akan ada lagi seperti hari yang akan datang. Hari yang akan datang tentunya akan lebih berat, lebih sulit, lebih banyak tantangan yang kita harus hadapi. Tapi jika kita bijaksana melihat bahwa ke depan ada hal-hal yang berbahaya, maka kita harus lebih cepat memperbaiki diri, melengkapi diri, agar ketika waktu itu tiba, kita tidak ketinggalan. Sekarang kita menjumpai kenyataan, negara yang lebih cepat itu yang akan unggul. Bukan negara besar, bukan negara yang banyak penduduknya, bukan. Tapi negara yang lebih cepat meresponi perubahan, maka negara itu akan lebih unggul, lebih maju. Demikian juga dengan perjalanan iman kita. Ketika kita punya respon cepat untuk perubahan kita, untuk perbaikan kehidupan rohani kita, maka kita akan menjadi orang-orang yang unggul di hari-hari yang akan datang. Sebab itu, baik saudara yang sudah pergi bekerja, maupun yang berbisnis, juga yang kuliah, atau tinggal di rumah, kita mau berdoa supaya Tuhan mengajar kita untuk melihat hari-hari yang ada dan menyikapi dengan baik. Supaya hari-hari ini tidak lewat begitu saja, tapi kita menggunakannya dengan semaksimal mungkin. Mari kita satu dalam doa. Tak putus-putusnya kami bersyukur kepada Bapa di surga, karena kasih setia Tuhan, karena kemurahan Tuhan, Engkau boleh memberi kesempatan kami ada di hari ini. Sebab itu Bapa, kami berdoa buat kehidupan ini, kami serahkan seluruh keberadaan kami. Baik yang sudah pergi bekerja, sudah pergi berbisnis, sudah pergi sekolah, maupun yang masih di rumah dan akan pergi, juga yang tinggal dengan kesibukan di rumah masing-masing. Ajarlah kami Tuhan untuk menyikapi hari-hari dengan bijaksana, dan ajarlah kami untuk mengejar ketertinggalan kami, karena kami bisa melihat ada orang yang baru ikut Tuhan, tapi mereka jauh lebih bertumbuh dalam iman daripada kami yang sudah lama. Sebab itu tolong kami Tuhan, pegang tangan kami, pertetapkan langkah kaki kami, agar kami boleh membaca tanda-tanda zaman untuk membawa kami lebih bijaksana, dan kami menggunakan waktu kesempatan yang Tuhan berikan. Terima kasih Bapa untuk hari yang baru ini. Engkau sudah mengingatkan kami
Kami percaya Engkau siapkan berkat bagi kehidupan kami, supaya kami mempermuliakan Bapa di surga. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami, Majikan yang baik dan setia. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin.